Yang saya hormati, yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD, dan SMP, Bapak Kapten Pak Samuel untuk pendaftaran kurikulum Merdeka, Pak Don sebagai Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Lembata, singkatnya peserta kegiatan Zoom meeting pendampingan dan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka Kabupaten Lembata yang saya hormati. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, deadline waktu batas pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tanggal 31 Maret 2023. Dan sesuai data terakhir dashboard dari Kementerian, pendaftaran IKM di Kabupaten Lembata itu baru 134 sekolah yang mendaftar untuk implementasi kurikulum Merdeka. Itu berarti masih banyak sekolah yang belum terdaftar dalam IKM untuk tahun ajaran sekolah 2023-2024. Untuk maksud itu, maka kesempatan ini kita sama-sama mengikuti kegiatan pendampingan dan pendaftaran IKM. Ibu Bapak Kepala Sekolah sekalian yang saya kasihi, bahwa arah pendidikan nasional kita di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini begitu gencar itu menggalakkan transformasi pendidikan dari kementerian sampai kita di daerah. Dan salah satu transformasi pendidikan itu adalah penerapan kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum Merdeka ini sebagai pemulihan pembelajaran pasca COVID-19. Dan tujuan dari penerapan kurikulum Merdeka yaitu peningkatan kompetensi siswa kita sesuai dengan tuntutan zaman era digital, era modern sekarang, dan juga penguatan karakter siswa kita. Itu tujuan utama dari kurikulum Merdeka yang kita implementasikan dalam kegiatan intrakurikuler, itu dalam aktivitas pembelajaran, dan juga dalam kegiatan co-kurikuler, yaitu proyek P5. P5 ya, itu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. P5. Jadi tujuan kurikulum Merdeka itu supaya kita membentuk dan mengembangkan nilai-nilai karakter Pancasila itu dihidupi oleh para siswa kita. Jadi ada 5 nilai karakter pelajar Pancasila yang perlu kita tanamkan, kita ajarkan, kita hidupkan di peserta didik kita. Yang pertama itu nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak baik. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Dan yang kelima, itu kebinekaan global. Itu menghargai keberagaman dan keberbedaan. Jadi itu tujuan dari kurikulum Merdeka kita. 5 karakter yang ditanamkan kepada peserta didik kita melalui kegiatan P5. Yang berikut,
berhubungan dengan pendaftaran kurikulum merdeka, itu ada 3 opsi, ada 3 pilihan dalam penerapan di satuan pendidikan. Yang pertama itu mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Jadi setiap sekolah nanti menentukan opsi masing-masing pilihannya sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nanti sebentar lebih jelasnya tim pendamping akan menjelaskan soal 3 opsi kurikulum merdeka ini sehingga ibu bapak pilih sesuai dengan kemampuan sekolah, kebutuhan aktivitas pembelajaran, dan situasi kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Jadi termasuk juga pertimbangkan sumber daya guru dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan untuk implementasi kurikulum merdeka. Yang berikut, dalam pendaftaran ini ada 3 kategori sekolah untuk pendaftaran. Yang pertama, itu pendaftar baru. Pendaftar baru untuk sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022 nih. Jadi baru, jadi sebentar daftar, pilih 3 opsi itu. Lalu yang kedua, pendaftar tetap. Itu bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ini, lalu tetap pada opsi pilihannya. Yang ketiga, itu pendaftar berubah. Itu untuk satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum pada tahun ajaran ini dan mau mengubah opsi pilihannya. Jadi misalnya dalam tahun ajaran ini dia pilih opsi belajar, dia mau berubah, dia mau naik ke opsi berubah. Ataukah dari berubah, dia ke berbagi. Tetapi itu tergantung dari kemampuan dan kebutuhan di sekolah masing-masing. Kita masih 1 tahun, jadi kita jalan dulu dengan pilihan kita. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Harapan saya, Ibu Bapak Guru bisa mengikuti kegiatan ini dengan fokus, dengan tekun, dan bertanggung jawab sehingga hari ini dan seterusnya sampai deadline waktu batas akhir pendaftaran bisa mengikuti pendaftaran IKM dengan baik sesuai dengan opsi pilihan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di sekolah. Sebentar akan dipandu langsung oleh 2 narasumber kita, Pak Dami dan Pak Samuel, dalam pendampingan informasi soal IKM, lalu juga panduan pendaftaran sebentar. Atau memang kalau memang waktu pendaftaran kegiatan ini cukup terbatas, maka bisa cari waktu luang untuk kontak kedua narasumber kita ini, bisa membantu kita dalam pendaftaran kurikulum merdeka. Diharapkan pada tahun ajaran 2023-2024 itu seluruh sekolah di Kabupaten Lembata sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dan atas izin kita sekalian dan restu Tuhan leluhur lewat tanah Lembata, saya membuka kegiatan pendampingan dan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Semangat dan sukses untuk aktivitas hari ini. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Samuel, saya Salam kembalikan.
Baik, eh, Silakan lanjut Pak terima Samuel dengan kasih kegiatannya. eh, Bapak Kabit Jaringannya. yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya pada materi kita hari ini, Baik, oke, bisa terima mulai. kasih Pak Samuel. Uh, yang saya hormati Pak Kabit Dikdas, Pak Kabit SMP, Pak Samuel selaku Kapten Belajar ID, dan Bapak Ibu kepala sekolah dari jenjang TK, SD hingga SMP. Sebelum saya memaparkan uh, terkait dengan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, saya izinkan untuk memperkenalkan lebih dulu. Tadi mungkin Pak Samuel juga belum kenal saya. Nama saya sempat ada keliruan. Saya perbaiki ya, Pak Samuel ya, minta izin, mohon izin. Jadi Sorry. saya nama lengkap saya itu Damianus Dolu, biasa disapa dengan Pak Dami. Pak Dami, bukan Pak Don. Oh. Sorry. Jadi Bapak Ibu, saya di instansi saya di SMA Negeri 1 Batukan. Kapasitas saya dalam hal ini selaku koordinator guru penggerak Kabupaten Lembata. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Saya langsung terkait dengan pemaparan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka untuk tahun pelajaran 2023-2024. Mohon izin saya screen ya, Pak. Silakan Pak. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, terkait dengan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024, itu di atas ada info penting bahwa dibuka pendaftaran IKM ini dibuka sudah dari tanggal 6 Februari, nanti tutupnya sampai pada tanggal 31 Maret. Pendaftarannya itu melalui platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Nah, kita lihat terkait syarat-syarat apa saja, syarat dan ketentuan terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka. Nah, kita lihat syarat yang pertama. Syarat yang pertama, satuan pendidikan memperbaiki pembelajaran berpusat pada murid. Terus yang kedua, yang bisa melakukan pendaftaran itu kepala sekolah atau PLT yang memiliki akun belajar ID namun yang aktif, yang masih aktif. Pendaftaran bisa dilakukan oleh siapa saja di satuan pendidikan yang dipercayakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bisa minta wakil kepala sekolah, guru, atau admin sendiri yang mendaftar. Tapi tetap menggunakan akun belajar ID. Terus nanti seperti yang dijelaskan tadi, yang disampaikan oleh Pak Kabit, bahwa ada dua
ada 2 sistem pendaftaran di sini. Untuk khusus yang pertama bagi pendaftar baru, ini yang baru mendaftar pertama di tahun ajaran 2023 dan 2024. Terus yang kedua ada jalur refleksi, itu bagi satuan pendidikan yang sudah melakukan pendaftaran dari tahun pelajaran dari tahun 2021 2022 2023. Jadi ini hanya tahap refleksi saja. Ini gambaran umum. Bisa, ya. Ya. Just, ada 3 opsi, ada 3 opsi implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih salah satu dari 3 opsi. Yang pertama mandiri belajar. Jadi mandiri belajar ini artinya bahwa satuan pendidikan itu masih menggunakan struktur kurikulum dari 2013. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa mandiri belajar ini satuan pendidikan masih menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan di sekolah nanti. Jadi masih tetap beracuan pada kurikulum 2013. Namun bisa menerapkan beberapa prinsip dari kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran, baik pembelajaran maupun asesmen. Itu tentang mandiri belajar. Terus yang kedua, opsi yang kedua tentang mandiri berubah. Mandiri berubah di sini menggunakan struktur kurikulum merdeka, dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi untuk kurikulum berubah ini untuk mandiri berubah yang memilih jalur mandiri berubah itu masih bisa menggunakan acuan dari Kemdikbud. Semuanya bisa menggunakan, artinya bahwa berubah jadi mempelajari semuanya bisa ambil dari Kemdikbud yang bisa diakses langsung di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi bisa mengadopsi lurus-lurus dari situ untuk mandiri berubah. Itu untuk jalur mandiri berubah. Terus yang ketiga, tentang jalur mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi di sini menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Jadi ini pada kategori mandiri berbagi yang memilih opsi jalur mandiri berbagi ini artinya bahwa kita sekolah sudah melakukan otonomi. Jadi terkait mulai dari perangkat pembelajaran itu berarti semua kita tidak mengadopsi pada platform Merdeka Mengajar. Boleh menggunakan perangkat pembelajaran di platform Merdeka Mengajar di PMM, tapi kita bisa kembangkan, kita buat sendiri di satuan pendidikan, kita rancang sendiri dari perangkat ajar dalam baik kegiatan intra maupun kegiatan proyek, itu semuanya kita lakukan secara otonom di satuan pendidikan kita masing-masing sesuai dengan kesiapan baik dari kesiapan dari peserta didik itu mendukung atau tidak, terus sumber daya dalam hal ini adalah baik sumber daya gurunya tersedia atau tidak, sumber daya secara artinya ya dalam arti kesiapan secara fisik di lingkungan satuan pendidikan itu mendukung atau tidak. Ini baru
Artinya benar-benar satuan pendidikan melakukan implementasi kurikulum mandiri berbagi ini benar-benar secara otonomi. Jadi ini yang untuk poin yang ketiga ini memang agak pengalaman saya, pengalaman di SMA Negeri 1 Nubatukan, itu memang agak sulit kami melaksanakan implementasi kurikulum pada jalur yang ketiga ini, jalur mandiri berbagi. Jadi semuanya kita buat sendiri, baik dari perangkat pembelajaran hingga sampai pada modul proyeknya. Dan nanti praktik-praktik baik yang kita lakukan di dalam kegiatan intra maupun kegiatan P5-nya, kegiatan kokurikulernya, untuk kegiatan proyek P5-nya, itu kita berbagi ke satuan pendidikan yang lain. Jadi satuan pendidikan ini tidak dalam arti bahwa tidak selamanya kita berbagi praktik baik di kami sesama jenjang SMA, jadi berbagi praktik baik di jenjang SMA. Jadi bisa juga berbagi praktik baik dari jenjang dari Dikdas hingga sampai pada Dikmen, untuk Dikmen pendidikan menengah. Itu kategori ini. Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu ini dari tiga ini bisa pilih salah satu sesuai dengan kesiapan dari satuan pendidikan. Sehingga harus dilihat baik-baik kesiapannya, apakah satuan pendidikan itu kita sudah siap atau belum sesuai dengan kesiapan dari satuan pendidikan tersebut. Nah, yang berikutnya terkait dengan langkah-langkah jadi nanti langkah-langkah pendaftaran IKM. Jadi sini tadi sudah disampaikan bahwa ada dua kategori di sini, pendaftar baru, ini pendaftar baru dengan refleksi. Pendaftar baru. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang baru mendaftar, misalkan baru mendaftar pada tahun ajaran 2023-2024, berarti nanti Bapak Ibu guru klik di pendaftar baru. Sedangkan nanti kalau Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah menjalankan implementasi kurikulum merdeka pada tahun sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya, itu cukup klik di bagian refleksi. Nah, nanti kita perhatikan di platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar, nanti pendaftarannya melalui aplikasi PMM, kalau menggunakan HP Android. Bisa juga menggunakan pakai menggunakan web di desktop, artinya di komputer, bisa. Nanti ada alamatnya. Ini yang saya tampilkan ini adalah versi dari kalau misalkan kita daftar menggunakan handphone Android. Ini Bapak Ibu. Ini langsung nanti tampilan bagian depannya itu langsung di situ pengumuman dan jadwal terkini langsung muncul. Di situ langsung ada kotak hitam, daftar di sini. Tinggal Bapak Ibu klik saja, daftar di sini. Ini bagi Bapak Ibu yang pendaftar baru. Bapak Ibu guru yang mau mendaftar IKM, khusus bagi pendaftar baru di tahun ajaran 2023-2024. Ini tinggal klik, Bapak Ibu tinggal klik di sini yang kotak hitam ini, daftar di sini. Ya. Nanti yang berikutnya, maaf sebentar. Ini yang tampilan versi webnya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan yang mau mendaftar IKM, kalau menggunakan versi web, itu gunakan alamat ini https guru.kemdikbud.go.id. Ini kalau tampilan versi webnya.
Kalau tampilan versi webnya akan muncul seperti ini. Nanti bagian sini tinggal Bapak Ibu guru, di sini ada tertulis pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024. Tinggal klik daftar di kotak yang warna orange. Selanjutnya ini klik mulai pendaftaran. Bagian tampilan ini kurikulum Merdeka. Bagian kotak ini tinggal diklik mulai pendaftaran Bapak Ibu. Mulai pendaftaran. Terus akan muncul tampilan berikutnya akan seperti ini. Ini tampilan jika Bapak Ibu kepala sekolah hanya mengampu pada satu sekolah. Hanya kepala sekolah yang mengampu pada satu sekolah, nanti akan tampilan muncul seperti ini. Tinggal, ini contohnya, tinggal klik daftar sekarang. Akan muncul nama sekolah, ini klik lagi daftar sekarang. Di kotak warna hitam ini. Daftar sekarang. Kalau ini berikut contoh, ini bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang mengampu lebih dari satu sekolah, itu akan muncul seperti ini. Ada muncul 2 nama sekolah. SMP, misalkan di sini contoh SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 2. Ini. Terus langkah selanjutnya, jadi Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk wajib menonton, mengikuti 2 video. 2 video yang ada dalam PMM. Yang pertama ini terkait dengan pahami kurikulum Merdeka. Jadi nanti Bapak Ibu ikuti, tinggal di sini akan muncul tampilan muncul seperti ini, tinggal diklik pelajari. Ini langkah pendaftaran yang pertama di sini, pahami, ikuti video yang pertama tentang pahami, topik yang pertama tentang pahami kurikulum Merdeka. Di situ ada 2 video. Akan muncul 2 video di sini, 2 video dan 1 refleksi. Tinggal dipelajari saja Bapak Ibu. Refleksi di sini tidak artinya bahwa nanti refleksi ada pertanyaan pemantik, pertanyaan pemandu, tinggal kita menjawab sesuai pertanyaan yang terkait dengan video yang kita tonton tadi. Jadi refleksi ini tidak perlu panjang-panjang juga. Cukup 1-2 kalimat pun sudah cukup untuk bagian refleksi, 1 refleksi. Terus langkah selanjutnya, tonton video pertama hingga selesai dulu. Setelah itu baru klik selanjutnya. Setelah itu klik selanjutnya. Bisa juga pada tahap ini, Bapak Ibu guru bisa membagikan video. Bisa juga, jadi ini juga tidak diwajibkan sebenarnya kalau untuk saat membagikan video. Jadi kalau mau misalkan berbagi, bisa juga berbagi ke grup. Di situ langsung muncul WA. Kalau kita bagikan akan muncul tampilan WA di depan situ. Jadi bisa dibagikan video ini ke pendidik, ke teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Ini akan muncul seperti ini, muncul berbaginya. Bagikan video ke pendidik, ke Bapak Ibu guru yang lain. Setelah itu klik langkah selanjutnya di sini, bagian yang tampilan warna kuning. Setelah itu langkah yang selanjutnya kita nonton video yang kedua tadi. Video kedua juga kita ikuti terus sampai selesai. Nanti langkah juga tetap sama seperti yang tadi. Setelah selesai nonton video bisa bagikan. Akan muncul tampilan seperti itu. Setelah selesai nonton video, 2 videonya kita sudah selesai tonton. Nanti di sini bagian bawahnya itu nanti ada muncul tampilan selesai. Tinggal klik selesai. Nah, langkah selanjutnya, setelah menonton video, Bapak Ibu guru akan diminta untuk memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka. Jadi pada tahap ini, untuk tahap ini,
pilihan ini tidak akan dihitung sebagai pilihan final. Ini namun hanya untuk melihat kesiapan satuan pendidikan. Nanti bisa ada 3 opsi yang muncul. Bisa pilih opsi yang mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Nah, ini akan muncul tapi seperti ini. Atau bisakah memilih opsi yang berikutnya belum yakin. Nah, setelah itu klik pilih dan lanjut ke langkah yang kedua, langkah 2 pendaftaran. Nah, kita memasuki langkah yang kedua, pendaftaran kedua, yaitu memilih opsi implementasi Merdeka melalui kuesioner. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk isi kuesioner di sini. Setelah kita ikut langkah pertama tentang ikuti video sampai tahap selesai, terus yang kedua pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka, isi kuesioner. Rekomendasinya ini ada 3 kuesioner. Kita hanya klik saja, ada pertanyaan-pertanyaan di situ, pertanyaan-pertanyaan pemandu, tinggal Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan pertanyaan pemandu itu. Setelah itu persentasenya ini akan penuh, akan muncul warna hijau. Kalau misalkan sudah diisi maka akan muncul 100%. Nah, di sini dikhususkan, ada kecuali khusus untuk sekolah swasta, untuk Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu kepala sekolah yang mengajar di sekolah swasta, sebagai kepala sekolah di sekolah swasta, ini ada unduh format surat. Nanti kan ada syaratnya mengunggah surat izin dari yayasan, sehingga apakah untuk diberikan izin untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka atau tidak. Kalau misalkan itu tinggal diklik unduh format tugas, unduh format surat. Setelah diunduh, sudah dapatkan suratnya, tinggal diunggah kembali, diunggah surat pernyataan ini, diunggah lagi kembali ke sini. Setelah itu klik lanjut. Langkah selanjutnya sama, isi semua kuesioner, tingkat kesiapan dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi nanti akan muncul kuesionernya muncul seperti ini. Ini contoh-contoh kuesioner. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah nanti tolong lihat kuesionernya bagian bawah. Nanti contoh-contoh kuesionernya akan muncul seperti ini. Kuesioner yang pertama terkait dengan asesmen mandiri kesiapan kepala sekolah. Ya tinggal sini misalkan contoh bagaimana kurikulum yang digunakan dan diterapkan pada satuan pendidikan Anda. Ada opsi ini mengulangi, mengikuti, memodifikasi atau mengembangkan. Nanti Bapak Ibu pilih salah satu. Terus nanti alur tujuan pembelajarannya, evaluasi dan perbaikan pembelajarannya. Setelah itu Bapak Ibu bisa lihat hasilnya, hasil kuesioner yang tadi Bapak Ibu sudah isi. Nah, langkah selanjutnya nanti akan muncul. Jadi langsung akan muncul mendapatkan rekomendasi setelah kita isi kuesionernya, nanti akan muncul rekomendasi opsi implementasi kurikulum Merdeka berdasarkan hasil kuesioner. Jadi nanti akan muncul dengan sendirinya bahwa kita rekomendasi untuk sekolah Anda mandiri berubah. Jadi contohnya seperti itu. Jadi yang tadi tahap sebelumnya tadi itu tidak menjadi pemilihan final. Itu hanya kesiapan awal saja. Tapi setelah kita mengisi langkah terakhir, mengisi kuesioner, berarti di sini akan muncul tampilan rekomendasi langsung dari Kemdikbud bahwa rekomendasi untuk sekolah Anda terkait dengan sesuai dengan kuesioner yang Bapak Ibu isi akan muncul misalkan mandiri berubah atau mandiri belajar ataukah mandiri belajar jalur mandiri berbagi. Jadi ini akan muncul seperti ini. Nanti terakhir tinggal klik pilih dan selesaikan pendaftaran. Tinggal diklik saja di kotak yang warna biru ini. Tinggal di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat hasil daftarnya. Lihat rekap pendaftaran saja. Nanti tinggal diklik saja di bagian lihat rekap pendaftaran. Tinggal diklik saja untuk mengetahui hasil rekap pendaftaran yang dari awal, tahap awal hingga
tahap akhir tadi pada saat rekomendasi dari Kemdikbud untuk memilih apakah dari ketiga opsi ini direkomendasikan untuk pilih yang mana. Mungkin itu saja paparan dari saya terkait dengan pendaftaran langkah-langkah, syarat, serta langkah-langkah pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Mungkin ini hanya mungkin waktu kita juga mungkin terbatas di melalui meeting Google Meeting, sehingga kami mungkin saya dengan Pak Samuel, saya selaku koordinator grup penggerak dan Pak Samuel selaku Kapten Belajar ID Kabupaten Lembata, kami bisa memfasilitasi bagi Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin punya kendala jaringan, ataukah mungkin terkendala terkait dengan IT, itu kami bisa membuka ruang untuk kami bisa membantu untuk melakukan pendaftaran. Kami bersedia, pendaftaran tidak memakan waktu yang cukup lama, mungkin 5-10 menit, hanya mungkin agak lamanya sekitar 10 menit itu di video, saat menonton video. Jadi Bapak Ibu mendaftar tidak membutuhkan waktu proses yang lama untuk pendaftaran implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi sangat diharapkan kami sangat mengharapkan respon dari Bapak Ibu kepala sekolah dari jenjang TK hingga SMP untuk menerima respon baik ini untuk bisa mendaftarkan satuan pendidikan Bapak Ibu di salah satu opsi implementasi kurikulum merdeka. Mungkin itu saja paparan singkat dari saya. Selamat pagi untuk kita semua. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Samuel. Baik, Pak Dami, terima kasih untuk penyajian materinya. Untuk selanjutnya, supaya tidak terlalu lama di sesi pertanyaan, mungkin saya selesaikan dulu Bapak Ibu materi saya tentang kendala selama saya menangani tentang akun belajar ID. Jadi saya sajikan dulu materi saya mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu baru dibuka sesi tanya jawab. Mungkin ada kasus yang kita belum temukan. Kami dan Pak Dami, Pak Kabit belum temukan selama kita membantu pendaftaran. Jadi saya izin untuk sesi tanya jawab saya belum buka, saya selesaikan dahulu materi saya ini. Setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Baik. Ya. Oke, jadi saya perkenalkan diri dulu. Di sini nama lengkap saya Samuel Jogohera. Saya aslinya orang Larantuka, Flores Timur. Saya menjadi ko-kapten belajar ID untuk 3 kabupaten, Flores Timur, Lembata, dan Sumba Tengah. Jadi tugas kami sebenarnya terkait akun belajar ID, karena akun belajar ID menjadi bagian tidak terpisahkan dari implementasi kurikulum merdeka. Di sini ada nomor kontak, nanti bisa dihubungi jika memang ada kendala. Nah, pada kesempatan pertama, saya sampaikan materi saya. Di sini saya menyajikan materi berdasarkan temuan. Jadi selama saya membantu 3 kabupaten ini yang paling sering muncul ini, yaitu lupa password untuk akun admin kepala sekolah. Ini yang selalu jadi masalah. Nah, untuk solusinya itu ada 2 Bapak Ibu sekalian. Kalau
Bapak Ibu harus menghubungi kapten, kokapten untuk riset. Tapi sekarang itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan riset secara mandiri. Artinya Bapak Ibu sendiri bisa riset, di mana kalau Bapak Ibu melakukan riset secara mandiri itu on time. Jadi begitu Bapak Ibu ajukan langsung muncul. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih yang kedua, artinya melalui kami, maka ini bisa mungkin 1 kali 24 jam. Karena Bapak Ibu pahami juga bahwa kita juga guru, ada tugas. Kalau Bapak Ibu kontak di pagi, kadang-kadang kita responnya agak lama. Sehingga solusi yang pertama ini selalu kita tawarkan. Nah, untuk solusi yang pertama ini yang menjadi penting ini adalah data. Data dalam hal ini email dan nomor HP itu harus sama persis dengan keadaan sebenarnya. Di sini saya coba buka satu tab, saya kasih contoh. Nah, Bapak Ibu, untuk riset mandiri itu Bapak Ibu akses di Belajar ID. Belajar.id. Nah, di sini. Belajar.id. Ini saya demokan saja supaya bisa ada bayangan. Jadi, Belajar ID. Setelah itu untuk Bapak Ibu kepala sekolah, bukan hanya Bapak Ibu kepala sekolah, begitu juga guru-guru. Saya tidak perlu kontak kokapten lagi, tetapi bisa langsung mandiri. Setelah itu Bapak Ibu klik saja di sini reset password. Yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan akun adminnya Bapak Ibu. Masuk akun admin, misalnya sini saya contoh pakai akun saya. Setelah itu Bapak Ibu masukkan di sini, masukkan tanggal lahir. Saya masukkan tanggal lahir saya seperti ini. Lalu mana kapan itu? Ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu klik yang ini, cari akun Belajar ID. Nah, selalu yang jadi kendala itu di sini Bapak Ibu. Nah, beberapa kepala sekolah itu ketika kita arahkan itu di sini nomornya tidak sesuai. Nah, kalau yang ini kan memang data real saya seperti ini. Ini alamat email saya, ini nomor handphone. Jadi begitu Bapak Ibu kalau datanya ini sudah pas, itu Bapak Ibu langsung klik kirim kode ke nomor handphone, itu langsung otomatis saat itu juga. Saat itu juga nanti dikirim kode seperti kita aktifkan WhatsApp, itu ada kode masuk, kita masukkan kode, langsung sandinya langsung dikirim. Nah, itu sedikit saya demokan terkait ini cara riset secara mandiri. Ya mungkin masih ada ini agak kaku, itu bisa lihat panduannya di sini, ada di sini. Yang kedua, terkait mengisi form ini. Nah, mengisi form ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mengisi form ini artinya butuh waktu. Jangan sampai misalnya tanggal 30 Maret baru Bapak Ibu hubungi kita untuk riset. Nah, itu kan nanti kesulitan, apalagi kalau mungkin jaringannya tidak bagus, kita agak lambat nanti jadinya. Berikutnya lagi, ketika Bapak Ibu mengisi ini, karena ini kan kita berhubungan dengan orang kementerian yang mengatur ya ribuan orang, jadi mereka ini kontaknya email saja. Sehingga ketika Bapak Ibu mengisi ini, email yang dicantumkan itu adalah email yang memang aktif, yang Bapak Ibu bisa akses. Karena sandinya jelas pakai dikirim via email. Seperti itu. Jadi ini kendala pertama yang paling sering saya temukan. Ini kendala pertama, dan berikut kendala kedua yang saya sering temukan itu ini. Nah, biasanya muncul seperti ini. Tadi Pak Don sempat demokan klik mulai daftar. Nah, kebanyakan ketika klik mulai daftar itu dia muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kendala ini Bapak Ibu selama saya melayani terkait pendaftaran itu, yang pertama itu guru naik jabatan. Dalam hal ini dia guru biasa, akunnya masih akun guru, lalu naik ke kepala sekolah. Nah, akunnya masih tetap guru. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kepala sekolah merangkap jabatan di 2 sekolah. Kalau masih sekolah yang sejenjang, misalnya SMP, seperti yang Pak Dami cantumkan tadi, SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 2, itu agak sedikit baik.
Tetapi kalau yang SATAP, yang SD, SMP atau SMP, SMA itu kadang-kadang hal ini muncul. Muncul kendala seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka solusinya yaitu Bapak Ibu, ini untuk sampai saat ini. Saya kemarin juga kontak teman, ada kebetulan kapten kami yang tingkat provinsi itu dia di Jakarta. Kemarin juga saya kontak karena di Sumba itu banyak sekali SD, SMP, SATAP yang satu kepala sekolah. Dan mereka hanya mengarahkan satu jalur itu. Jadi kita mengisi ini. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu yang ketika klik mulai daftar yang disampaikan padami tadi muncul seperti ini, maka Bapak Ibu ini di sini. Isi ini. Dengan menyertakan yang jelas akun belajar ID yang aktif, yang kedua NPSN, yang ketiga surat keputusan SK penunjukan menjadi kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu isi ini, ada keterangan lagi ditunggu 5 hari kerja. Jadi misalnya Bapak Ibu isi di hari Sabtu, maka hari kerjanya yaitu dihitung dari hari Senin. Seperti itu. Nah, nanti jika lulus pemeriksaan, akan diberi akses setelah 5 hari. Harap cek berkala sampai Anda bisa mengakses. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya jika dalam 5 hari, Bapak Ibu belum bisa mendaftar, maka diharapkan Bapak Ibu bisa log out, keluar dari aplikasi yang ada di HP, aplikasi Merdeka Mengajar tadi, lalu coba masuk lagi. Nah, kalaupun yang kedua ini tidak bisa, maka selanjutnya di sini apabila kendala masih ditemukan, maka silakan hubungi bantuan dengan menekan tombol pusat bantuan. Nah, tombol pusat bantuan itu ada di sini Bapak Ibu, yang ini. Ya, ada di sini. Bapak Ibu klik butuh bantuan. Saya ulangi, butuh bantuan ini. Sini, masuk ke halaman ini, dia ada di sebelah kanan bawah. Nah, dan tombolnya juga hanya aktif dari jam ini, sudah di sini. Jam 9 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Setelah dari itu dia tidak muncul lagi, sehingga kita harus akses sesuai dengan waktunya. Nah, ini, tombol ini. Butuh bantuan yang dimaksud saya tadi, yang ini. Bapak Ibu klik tombol ini, lalu laksanakan sesuai dengan perintah. Nah, ini email, diisi, kemudian Bapak Ibu bisa kirimkan. Jadi itu untuk 2 kendala yang sering saya temukan selama mendaftar. Tapi lebih banyaknya yang ini. Dan ini juga untuk Kabupaten Lembata sampai sekarang belum ada kendala yang ini. Memang ada beberapa kontak, tetapi berapa yang kontak saya itu rata-rata karena masalah yang pertama. Jadi ini 2 kendala untuk terkait akun belajar ID. Untuk pendaftaran IKN. Dan yang terakhir, ini sudah sedikit di luar materi, tapi penting juga. Ini kebetulan mungkin ada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau operator. Ini adalah data aktivasi akun belajar ID untuk Kabupaten Lembata. Jadi secara Dapodik kita Kabupaten Lembata punya 37.100 akun. Ini termasuk guru dan siswa. Nah, ini total akun tersedia, yang sudah aktif baru 3.000. Sudah 3.000. Jadi kita baru 30%. 30% ini Bapak Ibu jangan berkecil hati, ini karena banyak siswa yang belum. Tapi guru sudah 70-an%. Gurunya sudah 70-an%. Tinggal siswanya yang belum. Jadi kalau karena ada teman-teman operator yang mungkin ada saat ini, saya mengajak untuk bisa mendownload akun belajar ID guru dan siswa di website belajar ID. Nah,
langkah-langkahnya saya coba digunakan salah satu akun dari teman saya. Ya, sebentar saya stop dulu. Saya sharing bagaimana Bapak Ibu guru atau operator bisa mengakses akun Belajar ID sehingga teman-teman guru yang mengalami kesulitan password itu Bapak Ibu bisa juga mengakses. Oke, ya di sini ya. Nah, untuk ini pada halaman masih sama ya. Jadi pusat utama untuk akun Belajar ID itu ada di sini. Ada di sini. Sudah bisa terlihat ya? Ya, oke, sudah. Ya, ini di sini Belajar ID, setelah itu untuk admin sekolah. Untuk admin sekolah di sini teman-teman bisa menggunakan akun admin kepala sekolah atau tata usaha atau ke operator kalau memang akunnya akun admin. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke portal admin. Nanti dia muncul seperti ini. Kemudian masuk ke sini. Akun Belajar ID. Ya, ini saya pinjam akun teman saya supaya bisa demokan. Jadi Bapak Ibu pilih akunnya. Oke, nanti akan muncul seperti ini, akses seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu izinkan. Oke, kita tunggu, nanti dia akan muncul 2 kali, kita izinkan lagi. Nah, di sini nanti dia akan muncul seperti ini. Bapak Ibu klik di manajemen akun. Lalu pilih data akun Belajar ID. Nah, di sini ini Bapak Ibu, ini data seluruh siswa guru semua ada di sini. Jadi misalnya ada rekan guru yang lupa sandi, tidak perlu lagi hubungi Kapten, Bapak Ibu bisa langsung dengan operator, dia bisa langsung mereset di sini. Nah, bisa langsung melakukan reset di sini. Ini akun peserta didik, ini akun pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini ada di sini semua. Kalau Bapak Ibu mau download, Bapak Ibu klik di sini, tinggal download. Seperti itu. Kalau memang ada yang datanya tidak muncul di sini guru, maka perlu kita ketahui dasar utama dari akun Belajar ID adalah Dapodik. Artinya kalau dia belum terdata di Dapodik atau baru Dapodik, pasti di sini belum ada. Begitu juga siswa. Jadi teman-teman yang siswanya belum ada akun, dilihat di sini, di download, kemudian diberikan ke siswa sehingga sehingga siswa kita bisa mengaksesnya, akun Belajar ID. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya saya buka ruang untuk tanya jawab terkait pendaftaran. Pak Dami juga masih ada, Bapak Kabit juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait pendaftaran IKN. Bisa Bapak Ibu bisa raise hand, aktifkan mic-nya untuk bisa mulai bertanya. Saya persilakan. Pak Sam. Halo Pak Sam. Ya. Ada satu pertanyaan. Ya. Ada satu pertanyaan di chat room, Pak. Oke. Selamat siang Pak, kami mengalami pendaftaran dari Kepsek meninggal dunia baru beberapa bulan lalu. Terus kami sudah mengajukan pergantian admin PL. Ada balasan dari ID Belajar. Kami mencoba dengan ID selama tetapi tidak bisa. Mohon. Baik, untuk teman-teman dari SMPS Ilelo Tolok, kira-kira akun kepala sekolahnya akun admin atau bukan? Mungkin bisa langsung dengan mic saja, langsung bicara saja. Ibu jawab saja belum. Bukan Pak, masih. Oh, akunnya bukan akun admin. Bukan ID, bukan admin. Sudah diusulkan. Sudah diusulkan, tapi sekarang belum ada jawaban.
Dari 9 Februari. Oke. Kami usulkan dari 9 Februari kemarin, Pak. Oke. Baik, ini kembali bahwa kita perujukan utama mereka ini kan, mereka rujukan utamanya Dapodik. Pertanyaan, di Dapodik ini nama kepala sekolah yang mana? Yang baru? Paulina. Sekarang, Dapodik Iya, sekarang. Dapodik iya. sekarang nama Paulina. Oh ya, oke. Kalau begitu nanti Ibu isi link yang apa, kendala pendaftaran itu, ya kendala pendaftaran itu supaya ini bisa di sini. Karena nanti kan di form kendala pendaftaran itu kita diminta untuk upload dengan SK pengangkatan kepala sekolah atau PLT. Oh, kami sudah upload SK pengangkatan PLT-nya, kami sudah upload 2 hari yang lalu, Pak. Dari yang lalu. Di form kendala itu, Ibu. Iya, di Kendala, Pak. Seberapa hari? Kalau sudah hitung 5 hari kah belum? Belum sampai 5 hari. Ya. Kalau begitu ditunggu saya setelah 5 hari. Kalau memang tidak dia tidak muncul itu, maka ini Ibu coba di tombol butuh bantuan itu. Oh iya, Minta Pak. kontak nomor kontak juga. Pak, boleh kami minta nomor kontaknya biar Oh iya, ada bisa, kendala, bisa. kami bisa kontak, Pak. Oke, bisa. Silakan. Oh ya, nanti saya. Oke, mungkin ada yang lain lagi terkait ini. Tadi Tidak kayaknya ada lagi, Pak. Kami pas sampai di situ saya, Pak. Itu Oke, kendala kami. baik. Terima Terima kasih kasih. banyak, Pak. Ya, baik. Baik, tadi ada ini. Mungkin ada lagi, bisa langsung aktifkan mic-nya, bisa langsung bicarakan. Pak GG tadi kalau saya tidak salah sempat nama ininya GG di sini. Ini suaranya belum terdengar, Pak. Mungkin ada lagi bicara, tapi suaranya belum. Ya, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah, operator atau rekan guru yang lain mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan supaya kita bisa tanggapi, mungkin ada solusi, jika tidak kita bisa cari solusinya bersama. Ini Pak, ini suara belum tadi mungkin lagi, oh ya, jaringan mungkin. Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau berdasarkan data ini, untuk kita di Kabupaten Lembata ini sudah 134 sekolah. SMP-nya 45. SMP-nya ada 45. Kalau yang mungkin baru daftar kemarin atau ini mungkin belum muncul, jadi sehingga ini yang terdata di kita itu, kita akses itu seperti itu. SMP 45, SD berapa Pak Samuel? Iya, bagaimana Pak? SMP
SMP 45 berarti lagi 7 sekolah dari 52 sekolah. Oh, ada 52 ya. Nah, kalau SD 161 sekolah yang sudah terdaftar berapa? 28 kah? Tidak, saya coba share saja, Pak. Share lah. Ya. Ya, kalau itu Pak. Kalau KB ada 5, TK-nya ada 27, SD-nya ada 46. Oh iya. SLB 1, SMP 45. SMA-nya yang 6, atau mungkin sudah ada yang daftar tapi belum terbuka, belum data terbaru. Jadi kan ini datanya per kemarin, per 17 Maret. SMK-nya 3, SPS-nya 1, jadi 134. SMA sudah ya? SMA di sini 6, Pak. Ini entahlah, 6. soalnya apakah memang belum terdata, kita juga tidak tahu pasti nih. Itu Pak dari SMP Gregorius ada itu. Tadi ada angkat tangan atau Oh, mau ya. menyampaikan sesuatu. GG itu Silakan SMP. Pak. Nah. Oke, silakan. Iya, Pak Gregorius, silakan. Dia punya volume itu apa Belum ya? aktif tuh, Pak. Oh, Mic-nya masih mati. Coba bisa diaktifkan dulu mic-nya. Ini Pak Gregorius di SMP tombol mic-nya. SMP Gregorius. Iya. Halo, ya. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Mikrofon tuh dihidupkan dulu tuh. Oke, sudah Pak. Sudah dengar, Pak. Belum. Belum juga. Oh, suara dari Pak Frans tadi. Mikrofonnya belum dihidupkan, Pak. Jadi kita tidak dengar. Mungkin ada rekan-rekan guru di situ bisa bantu karena kita tidak bisa dengar suaranya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak Gregorius, ya silakan. Halo Pak Gregorius, kita belum bisa dengar suaranya Pak, minta maaf. Oke, coba saya jadikan dia co-host saja. Siapa tahu bisa. Halo Pak, coba mungkin bisa bicara sekarang Pak. Kayaknya sudah bisa dengar tuh. Ya mungkin Bapak Ibu guru yang lain, semoga yang ini tidak ada pertanyaan, semua sudah mendaftar sehingga aman. Pak coba bicara Pak, kayaknya sudah terdengar tadi itu. Belum juga nih.
Ya, Pak Victor, silakan Pak. Selamat siang, ini dari SD Impres Lalata. Silakan Pak. Kepala sekolahnya ini nanti pensiun jatuh tempo akhir Maret ini, jadi akhir Maret ini. Sehingga bagaimana nanti ke depannya ini untuk akun ini nanti mesti ada pelaksana tugas harian, tetapi tentunya kita tunggu SK dulu. Sehingga bagaimana nanti untuk proses selanjutnya ini. Terima kasih. Oke. Baik Pak, ini Pak Victor untuk pendaftaran IKN tetap yang, tapi di Dapodi kan masih kepala sekolah yang lama, belum berubah kan Pak? Karena SK-nya belum ada. Ya, jadi tetap dengan itu saja Pak. Dengan kepala sekolah yang lama, kan masih bulan Maret, jadi saya rasa masih bisa. Intinya Bapak mendaftar dulu sebelum penutupan. Iya. Oke. Ya. Pak Gregorius tadi belum ya? Itu udah chat saja juga baik? Iya, itu tadi Pak Gregorius yang pertanyaan tadi mungkin bisa pakai chat saja supaya kita bisa ini. Itu apa? Kepala sekolahnya Pak Rikar, sekolahnya baru SMP Gregorius. Oh ya, namanya Pak Rikar. Ya, Tahu apanya yang ini ya mungkin. Di sini sudah aktif, mic-nya sudah aktif di sini. Hanya suaranya tidak kedengaran. Ya, suara sudah. Sudah bisa dengar suara saya? Sudah Pak, sudah. Oh ya. Baik Pak, jadi begini masalahnya. Kemarin tanggal 6 saya sudah daftar untuk implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran ini 2023-2024. Hanya persoalan yang tadi ditayangkan oleh Pak Samuel, itu dari 40-an sekolah itu saya punya SMP belum muncul. Sementara di sini sudah tulisannya hijau dengan sudah terdaftar dengan pilihannya itu berubah, Merdeka berubah. Nah ini apa masalahnya sehingga belum tercover di dashboard itu dan bagaimana solusinya Pak? Oh iya, Pak. Itu di dashboard itu, yang tadi yang file Excel tadi itu Pak maksudnya? Iya. Kalau soal ini kan Pak, maksudnya mereka kan berdasarkan data, berdasarkan nama sekolah Bapak belum muncul begitu. Ini ada Pak. Itu kan tadi kan saya di ujungnya saja. Di ujungnya saja Pak. Namanya sudah terdaftar di sini, sabar saya tampilkan saja supaya ini. SMP kalau Gregorius belum muncul ya? juga. Iya. Ya, sudah bisa terlihat ini toh sekolah yang ini kan Pak? Ya, sudah muncul ada ini. Ya, SMP Gregorius ya. Ya, ini coba saya kasih warna Mandiri agak ya. berubah. Sudah. Nah, ini. Sudah Pak. Jadi di baru ini dashboard ini kan kalau disempat diupdate
mereka kirim ke kita, pasti kita perbaharui. Tapi kalau mereka belum update, ya tidak usah risau, gelisah begitu. Intinya bahwa secara aplikasi, secara data Bapak Ibu sudah terdaftar. Seperti itu. Sudah terdaftar ya, Gregorius? Iya, sudah Pak. Sudah terdaftar. Iya. Bagaimana mungkin ada kendala yang lain lagi bisa disampaikan. Iya. Ya ini yang mungkin tadi disampaikan ditanya oleh dari SMPS Ilelotolok itu ya seperti ini. Jadi memang kita mengakses ini. Ini Bu. Jadi ditunggu saja sesuai dengan instruksinya bahwa 5 hari baru kita melihat hasilnya. Setelah 5 hari kalau memang tidak ada, maka di opsi yang ketiga itu. Masuk ke pusat bantuan, lalu isi akun belajar ID kepala sekolah, lalu perihalnya follow up akses pendaftaran. Pendaftaran lebih dari 5 hari. Ya itu. Bagaimana kalau memang tidak ada kendala, Bapak Kabid, Pak Wanto, bagaimana ini? Tidak ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada Sudah tidak tambahan? ada, sudah. Kalau tidak ada, saya tutup sudah ya. Iya, iya, siap Pak. Siap. Oke, baik, selamat siang semua. Pak Abdullah Kavalera masih ada ya, bertahan ya. Bulan Doni masih ya, terima kasih. Demikian juga Ilelotolok ya, Ibu Anastasia. Selamat. Pak Victor, Iya, Bapak. selamat semua Pak Ras dan teman-teman sekalian. Selamat siang, tetap semangat. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan juga keterlibatan kita dalam kegiatan hari ini, pendampingan dan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Paling kurang bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang baru mendaftar, itu sudah punya bekal pengetahuan dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Nanti selanjutnya, supaya lebih memahami secara detail pendalaman dalam penerapan kurikulum Merdeka sesuai dengan opsi, itu bagi satuan pendidikan masih ada pintu terbuka, ruang untuk kita lakukan konsultasi dan koordinasi kepada tim pendamping dan penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi di dinas nanti kita buat di kabupaten ada tim pendamping dan penguatan implementasi Merdeka. Jadi nanti setiap satuan pendidikan
Kalau Bapak Kabit kayaknya gangguan nih. Gangguan mungkin. Halo Pak Kabit. Oh, sudah keluar. Mungkin jaringan itu, Pak.